Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Panja yang saya hormati, Pak Dirut beserta seluruh jajaran, para direktur utama subholding. Pertama tentu kalau melihat RUPTL yang baru, ya ini adalah sebuah upaya untuk menuju kepada green energy. Dan saya kira saya juga memberikan apresiasi untuk niat baik dan keinginan ini, karena sesungguhnya Indonesia negara yang kaya terhadap sumber energi primer yang berbasiskan terhadap alam. Ini penting karena masih banyak hal yang memang belum dieksploitasi, dan perlu Bapak catat, dulu Undang-Undang Energi Baru Terbarukan itu dimulai waktu saya pimpinan Komisi 7. Jadi saya memulai penyusunan dan sekarang sudah menjadi undang-undang, tentu itu menjadi payung hukum yang luar biasa. Yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah terkait dengan perubahan RUPTL yang saya kira memang ini berat sebetulnya, perjuangannya berat. Pembatalan 13,3 gigawatt PLTU. Ini juga berat menurut saya. Ini apakah didasarkan memang kepada target bauran energi 2030 atau didasarkan kepada oversupply pembangkit saat ini? Sehingga kemudian juga PLN begitu sangat agresif untuk melakukan transisi energi dari penggunaan energi fosil kepada energi listrik. Ini saya kira pertanyaan yang sangat mendasar. Karena kalau memang tujuan dari transisi penggunaan energi dari fosil kepada energi atau kepada electricity, saya kira kalau dasarnya adalah oversupply, ini kan menurut saya menjadi sesuatu yang temporary. Begitu nanti demand-nya naik kembali, pasti akan kembali kepada saya meyakini bahwa akan terjadi lagi perubahan RUPTL. Apalagi mungkin saja tahun depan terjadi perubahan pemerintahan, gitu ya. Nah, sehingga ini juga harus dari sekarang PLN tentu memiliki roadmap dan blueprint yang lebih permanen. Yang kedua, hal ini juga saya bisa melihat dari niat dan keinginan PLN untuk meringankan beban penggunaan energi fosil atau menurunkan emisi karbon. Tetapi pada sisi lain, ada hal yang menurut saya ini sangat anomali. Misalkan, kalau memang ingin mengurangi gas emisi karbon, kenapa kemudian sampai saat ini regulasi dan implementasi energi yang digunakan di atap ini lebih banyak tantangannya, lebih banyak hambatannya, gitu ya. Contoh misalkan untuk penggunaan pabrik-pabrik, yang bisa saja kan kalau diwajibkan mereka pasti pasang gitu. Mudah nggak perizinan ini? Gampang tidak? Kan kalau saya coba berdiskusi dengan teman-teman pada hari ini, untuk mendapatkan izin penggunaan solar panel atap di pabrik, kalau di rumah-rumah saya kira ini sudah mulai bebas, tapi kalau untuk di pabrik kan masih ada banyak hambatan. Ada izin inilah dan macam-macam gitu. Nah, melihat dari kasus seperti ini, saya berpandangan jangan-jangan memang agresifnya PLN lebih dikarenakan karena oversupply-nya pembangkit. Yang ketiga, yang saya ingin pertanyakan juga terkait dengan bauran yang 30%, mohon maaf, bauran yang 20% target 21% ya 2030, 26 yang untuk EBT
24, sekian ya, pokoknya 24, sekian target 2020. Apakah ini juga sejalan dengan target yang ingin dicapai di pemerintahan saat ini, yaitu 35.000 megawatt? Dan berapa capaian 35.000 megawatt sampai hari ini yang based on EBT dan non EBT? Saya juga ingin secara pasti ini ya, karena jangan sampai bahwa justru capaian-capaian awal yang ingin dicapai oleh negara yang didelegasikan kepada PLN pada akhirnya ini hanya menjadi semacam komoditas politik. Saya yakinlah kalau Pak Darmo ini profesional. Saya ini ulang ya. Jadi meskipun saya mensinyalir bahwa ketika menetapkan 35.000 megawatt ini juga adalah politis, tapi saya meyakini Pak Darmo profesional. Oleh karenanya saya minta penjelasan secara kuantitatif, sebenarnya bauran yang ditargetkan sampai 2030 apakah termasuk target yang ingin dicapai dalam 2 periode pemerintahan ini sebesar 35.000 megawatt. Ini juga harus saya ketahui. Dan berapa capaian saat ini sesungguhnya gitu ya. Selanjutnya saya juga ingin mendalami terkait dengan kesungguhan untuk vehicle elektrifikasi. Karena apa? Saya tidak melihat ya. Memang kalau dari sisi promosi seperti iya, tapi di implementasinya enggak, Pak. Di promosinya iya, di pemberitaannya iya, tapi kenapa banyak sekali hal yang kemudian ini menjadi hambatan masyarakat menggunakan kendaraan-kendaraan yang berbasiskan listrik. Coba disampaikan, jangan kemudian bahwa sesungguhnya hari ini PLN membangun beberapa stasiun pengisian, tetapi pada sisi lain tidak pernah disebutkan apa hambatan sesungguhnya. Karena kalau PLN hanya berbicara sepihak, saya kira ini akan berjalan sendiri dan pada saatnya justru tidak efisien, malah costly nanti ke depan gitu. Lebih baik kalau ada kehambatan di depan, oke, target kami tidak ingin juga berlebihan karena ada hambatan di pihak lain. Mungkin saja hambatannya hambatan bisnis gitu ya, yang pengguna ataupun factory, pabrik mobil yang berbasiskan fosil juga mungkin belum rela untuk melepasnya gitu. Apalagi sekarang hanya beberapa merek mobil saja. Mobil-mobil yang punya merek justru terlalu mahal. Aneh justru kita sedang menggalakkan elektrifikasi, vehicle elektrifikasi, tetapi sisi lain harganya kok mahal gitu. Harga motor gesit itu, gesit buatan Indonesia, harganya 25 juta, Pak. Orang yang mendingan beli motor-motor yang harga 15-17 juta itu. Mereka sudah dapat, sudah mau kemana-mana, bensin masih tersedia di mana-mana gitu. Ya tidak akan pernah sampai kepada target gitu. Kalau kemudian bahwa target-target yang ingin dicapai oleh PLN, tetapi juga tidak didukung oleh sektor-sektor lainnya. Ungkapkan ini Pak, gitu loh, supaya kami juga bisa kemudian menyampaikan ini kepada pihak lain. Kami kan ingin bantu PLN, gitu loh. Nah, kalau Pak Darmo nggak bisa bicara tentang persoalan hambatan ini, kami bicara di sini, gitu loh. Misalkan ya, pemerintah, Menteri Perindustrian, kau harus dukung betul ini PLN. Jangan kemudian ambigu, seolah-olah di permukaan mendukung terhadap vehicle elektrifikasi, tetapi sisi lain bahwa melindungi pabrik-pabrik mobil yang konvensional saat ini. Turunkan dong itu harga mobil listrik itu, turunkan harganya. Kalau beli yang Wuling harganya sekarang 320 juta. Kalau dapat diskon segala macam 300 juta. Orang lebih baik dia mobil yang lain. Lebih baik beli Kijang Ribbon, sudah bagus, daripada beli Wuling yang kecil.
Daripada beli Bapak Ioniq yang harganya 800, 700, 800 juta, 700 juta, sudah potong diskon, belum potong diskon, ya lebih baik beli mobil yang Fortuner, Mitsubishi, kan banyak yang pilihan. Dan itu menjadi kompetitif dan pilihan konsumen. Untuk beralih kepada listrik itu mikir bukan 7 kali lagi, 70 kali. Karena apa? Kita tidak disiapkan, tidak disediakan oleh sektor lain agar memang target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah ini betul-betul tercapai. Pak Darmo sampaikan di sini, gitu. Pak Darmo tidak perlu mengkritisi institusi lain, itu tabu di pemerintahan itu. Tapi kami sebagai bagian dari sistem pengawasan dan fungsi-fungsi kedewanan, ya kalau ini memang ingin menjadi target nasional, karena kita ingin mencapai terhadap target elektrifikasi dari berbagai sektor, dari berbagai pengguna konsumen yang sekarang berbasiskan terhadap fosil, ya kita bisa suarakan gitu. Kemudian kesungguhan lain, saya seringkali bagaimana belajar dari negara-negara yang maju. Pak Darmo ya, negara-negara yang maju itu bagaimana mereka mendisiplinkan publiknya dengan regulasi dan ya itu dijalankan gitu. Contoh kalau target bauran energinya 50% menggunakan energi bayu atau air energi di negara-negara Skandinavia lah sekarang yang berhasil, Swedia, Denmark, mereka kan berhasil tuh di situ. Loh Indonesia kenapa nggak pakai ini gitu? Sekarang saya tanya, PLN apakah ada nggak studi terhadap energi arus laut? Sudah dijalankan belum? Kan potensi di Indonesia, negara pulau-pulau, alurnya memiliki alur air deras. Energi bayu itu tidak membutuhkan angin yang cukup tinggi, tidak perlu angin yang besar, hanya membutuhkan wilayah yang konsisten anginnya itu, anginnya konsisten. Tidak harus kincirnya kayak kincir kalau di kampung-kampung saya itu sampai ada bunyi-bunyi, nggak perlu, dia yang penting mutar. Karena dengan memutarkan itu rotornya juga bekerja keras gitu. Nah, ini dimulai tidak melalui sebuah studi yang mencukupi untuk di seluruh Indonesia. Apakah Kementerian SDM saat ini juga melakukan hal yang sama dan kemudian dipublish wilayah-wilayah, apalagi wilayah-wilayah yang remote area? Menurut saya ya sudah saatnya bisa gitu, bisa dilaksanakan gitu. Saya di rumah saja sekarang, di luar itu sudah saya matikan, energi PLN sudah saya matikan. Saya gunakan sekarang energi solar panel semua di rumah saya itu. Dan dia sudah otomatis, sore jalan sendiri, pagi mati sendiri. Tidak perlu saya menggunakan saklar dan saya sudah matikan saklar keluar rumah. Semuanya sudah menggunakan solar cell. Dan bisa gitu. Saya juga menggunakan solar atap di rumah. 13.000 watt saya juga pakai impor ke PLN. Artinya ini bisa dilakukan. Nah oleh karenanya tadi penting bagi saya terkait dengan data, apakah memang ini menjadi target-target yang memang harus dicapai atau karena memang PLN kelebihan supply, kelebihan pembangkit. Yang selanjutnya, kalau memang ada kesungguhan tadi bahwa kita memulai dari yang rumah tangga itu kecil dibandingkan dengan penggunaan industri. Maka itu kenapa semestinya kan kebutuhan listrik itu kalau malam tinggi, kalau siang rendah gitu. Karena orang malam semua pakai. Tapi kan terbalik sebetulnya. Kalau siang dalam berbagai aktivitas justru naik dia. Kalau malam dia turun. Menjelang pukul 12 malam makin turun gitu. Nah, ini yang dalam pandangan saya.
Kalau memang ingin meningkatkan terhadap penggunaan rumah tangga yang dianggap masih kecil, kenapa tidak masuk dalam sektor-sektor yang ini memang menjadi kebutuhan rutin di rumah tangga? Menanak nasi mungkin sekarang sudah menjadi kebiasaan, Pak. Kami di rumah juga sudah membiasakan sekarang untuk memasak dengan menggunakan listrik. Kami juga sekarang sudah menggunakan untuk air semuanya basisnya listrik. Untuk menghangatkan kami sudah menggunakan listrik. Untuk membuat makanan-makanan yang lebih kami sudah pakai listrik. Sedikit sekali saya menggunakan sekarang, ketemu api itu sedikit sekali sekarang. Gitu, di rumah. Kenapa ini tidak menjadi target utama gitu? Kenapa nggak menjadi target utama? Kenapa harus tadi masuk kepada vehicle electricity atau elektrifikasi? Yang tadi daya kebutuhan ngecasnya terlalu lama. Saya 3 hari sekali Pak di rumah ngecas. Bapak memakai listrik, saya juga pakai kendaraan listrik. Ngecasnya itu mungkin 3 hari sekali, 4 hari sekali gitu. Karena 300 km jarak tempuh setelah kami cas, dan kemudian paling dipakai mungkin setiap hari rata-rata sekitar 20 km. Jadi lama sekali. Nah itu, lama sekali Pak. Jadi 5-6 hari baru ngecas lagi. Nah kan sedikit berarti penggunaan. Nah kalau mau banyak ya itu targetnya adalah yang memang dia biasa pakai. Cari restoran-restoran. Coba kalau kita di rumah makan atau di restoran-restoran hotel, kan semuanya sudah pakai listrik sekarang. Nah ini mungkin lebih revolusioner kalau Pak Darmo masuknya kepada restoran-restoran warteg. Warteg semua dibagikan kompor-kompor induksi. Semua masak menggunakan kompor induksi di warteg. Itu luar biasa Pak. Sentuhannya jangan sentuhan kelas menengah ke atas terus gitu. Apalagi kalau PLN memang punya kesungguhan ingin mengubah atau menurunkan emisi karbon, meningkatkan penggunaan green energy, ya menurut saya harusnya yang seperti itu masuk gitu. Tukang-tukang atau penjual-penjual nasi goreng sudah dikasih kompor induksi. Bisa Pak sekarang. Dan saya juga melihat banyak teknologi, dan saya kira risetnya juga harus kuat, bahwa teknologi untuk bisa mengurangi tingkat kebutuhan watt yang tinggi ini bisa ditekan. Bagaimana caranya? Ya itulah serahkan PLN gitu. Nah kalau ini dilakukan, saya kira tingkat kebutuhan rumah tangga bisa dihitung itu. Berapa Pak John, berapa saya, berapa Pak Demer, itu bisa terhitung. Dan ini justru yang akan menurut saya menyerap pembangkit yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan reorientasi kepada mobil listrik, motor listrik. Apalagi motor listrik setengah bulan sekali Pak dicasnya. Di rumah itu setengah bulan sekali saya. Gitu. Dia 50 km betul, 50 km. Paling sehari saya gunakan, pembantu saya beli yang deket-deket 2 kilo Pak paling. Coba dibagi 50 dibagi 2 kilo. Kan lama sekali. Jadi penggunaannya juga jarang. Nah kalau ke rumah tangga, sektor rumah tangga, ini yang harus dipikirkan ke depan. Kemudian sektor-sektor produksi lainnya. Saya dulu waktu masih di Komisi 7, bagaimana mengubah transisi dari solar dengan menggunakan gas. Kemudian dari bensin menggunakan gas untuk keting-ting kapal nelayan, untuk traktor, sudah diuji cobakan Pak traktor. Ya nanti bisa pakai aki Pak, udah pakai aki aja nanti gitu. Dihitung lebih murah ini kalau dia menggunakan listrik, nggak pakai suara-suara, nggak bising. Banyak yang mengoperasikan yang menggunakan diesel, mereka sangat bising dan kemudian mengganggu pendengarannya. Mungkin dengan ini juga daya tawarnya lebih bisa masuk akal gitu. Apalagi misalkan untuk combine harvester yang lebih besar. Kemudian kan sama saja dengan kendaraan listrik. Combine harvester kan sama saja Pak. Nah ini saya kira banyak aspek yang reorientasinya mendekatkan energi ini kepada kebutuhan yang setiap hari secara rutin ini digunakan. Karena kalau tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirut, saya melihatnya, oh ini temporary, belum massal, sudah harus melakukan capex di mana-mana, tetapi kemudian revenue-nya tidak sesuai dengan harapan. Serapan terhadap
suplai pembangkitnya juga tidak sesuai harapan. Kalau ada sekat-sekat, saya setuju bahwa apa sesungguhnya yang menjadi persoalan utama dari Pak Dirut tidak perlu disuarakan oleh Pak Dirut. Ayo kita diskusikan di sini, gitu. Kami siap menjadi menjadi juru bicara persoalan lah, gitu ya, juru bicara persoalan sehingga tahu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Cuman saya belum percaya apa yang disampaikan oleh Pak Dirut kalau saya belum melaksanakan sendiri di daerah saya. Meskipun tadi beritanya Cirebon, belum pernah saya justru ketemu di Cirebon. Saya ketemunya adalah penemu motor dengan menggunakan air. Nah, itu saya sudah ketemu, Pak. Gitu. Jadi sebelum saya melaksanakan kegiatan apa yang tadi disebutkan, rasanya belum percaya. Percaya kalau saya sudah melaksanakan itu dan melihat secara langsung. Tidak perlu Bapak mengeluarkan apa-apa, saya cukup melihat. Saya datang sendiri, saya modal sendiri, saya melihat, oh ya benar, apa yang disampaikan Pak Dirut itu benar. Jangan sampai juga laporan-laporan dari bawahnya nggak benar juga. Ke depan saya kira juga harus dipikirkan bagaimana melakukan transisi tersebut dengan tidak mengorbankan terhadap CAPEX yang sudah dilakukan. Dan saya dengar bahwa sekarang PLN pun kesulitan untuk mendapatkan finance jika pengembangannya ke arah batubara. Ini juga mohon nanti saya minta penjelasan. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Sarmuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Herman.